Kalau gua jualan baju, terus udah lama dan segitu-segitu aja, apa sih yang bakal gua lakuin biar jualan ini laku di e-commerce? Oke, jadi gini, gua rasa kan banyak nih teman-teman yang sering ngalamin tuh kayak jualan fashion, jualan baju, jualan skincare, jualan beauty, atau jualan apapun, bener nggak? Dan kita sering ngalamin stuck. Nah, kali ini gua mau cerita treatment apa aja yang misalnya bakal gue lakuin dan pernah kita lakuin dan itu terbukti berhasil gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe-nya dan aktifin tombol lonceng notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan update apapun. Nah, cerita kata hari ini, tadi ceritanya adalah jualan baju. Kalau lo yang jualannya beda, ngomong-ngomong gini ya, gue tahu nih. Kalau jualan beda, tapi gue nggak jualan baju ya. Udah lo bisa tiru beberapa yang bisa ditiru, atau lo tulis di komen. Kalian jualannya apa? Nanti gue bakal bikin nih. Nanti mungkin gue bakal bikin tentang produk yang gue rasa menarik gitu ya buat dibahas gitu ya. Tapi kalau buat jualan baju ya ini bisa benar-benar buat lo. Kita pernah megang dan beberapa berhasil. Oke, jadi apa sih yang harus dilakuin gitu ya? Kan sering nih banyak jualan baju. Ini kebenaran study case yang kita bakal bawa karena kita mau ke arah Lebaran. Tentunya dong, fashion yang nyambung sama Lebaran. Ya nggak? Fashion Muslim. Gitu ya. Nah, terus misalnya kayak kita udah jualan baju udah cukup lama, tapi kenapa segitu-segitu aja? Lebaran naik sih, tapi naiknya nggak pernah. Maksudnya ngebom amat gitu kan. Nggak pernah gede-gede banget gitu kan. Ya paling naik lah 50% atau kadang 100%. Dan ini cerita ini pernah kita lakuin. Ini salah satu klien yang kita alamin tahun lalu, di mana klien kita ini ketika masuk waktu itu dia tuh omset 100 jutaan dan di beres lebaran tembus 1 miliar. Oh, 10 kali lipat. Jadi apa yang bisa dilakuin? Yang pertama gini, biasanya gini, kalau kalian jualan baju ya, kalau gue tuh kalau jualan selalu berpikir, kalau kalian perhatiin ya di video gue ya, gue tuh kalau jualan gue selalu berpikir ini tuh kayak mancing, bener gak sih? Ya, gue sering banget pakai analogi itu karena memang menurut gue analogi yang paling masuk akal adalah buat kita jualan ya mancing gitu loh, benar gitu loh. Contoh gini, lu lagi mau nangkap ikan apa nih yang lu mau tangkap gitu? Kalian tahu nggak ikan itu sukanya makan apa? Ada posisinya di mana? Terus udah gitu mancingnya harus sedalam apa? Gitu loh. Karena tiap ikan kan memang beda-beda karakternya, bener nggak? Kalau kita mancing, ada ikan yang senangnya itu cuman kayak di permukaan, ada yang di tengah-tengah berenangnya, ada yang di dalam banget. Nah, beda ikan tentu saja beda treatment. Nah, treatmentnya apa aja? Nah, kalau misalnya kita ngomongin jualan online ya. Nah, contoh gini, lu lagi jualan baju apa nih? Oke, lu jualan baju fashion muslim. Terus fashion muslim lagi bakal naik gak? Bakal naik. Kenapa? Ini memang momennya, eranya. Tapi apakah semuanya bakal naik? Belum tentu. Kenapa gue bilang belum tentu? Sekarang ini, tuh bayangin. Yang jualan fashion muslim se-Indonesia ada berapa banyak? Banyak, guys. Memang sih saingannya juga lagi banyak, tapi saingannya juga banyak gitu. Lo kebayang gak sih sampai ada influencer dokter skincare yang tahu-tahu mendadak mualaf dan apa bikin fashion muslim? Sebesar itulah potensi fashion muslim, guys. Ya, nah tapi sekarang gini, oke, gimana caranya biar kalian bisa laku? Kan itu poinnya kan, bener nggak? Poinnya kan gimana caranya biar kalian bisa laku. Pertama adalah kalian mau tahu dulu karakter kalian itu tuh di mana. Contoh, gimana cara kita ngebedain? Satu, biasanya gue bakal ngomong dari harga. Harga lu berapa? 100 ribuan kah? 300 ribuan kah? 500 ribuan kah? 1 jutaan kah? Apa di atas 1 juta? Harga makin tinggi, tentu saja ini kan apa ya? Ikannya beda nih. Ibarat gini deh, kita bayangin ya. Ikan itu kan biasanya kalau ikan ya, gua nggak tahu ikan banyaknya. Gue juga jarang mancing sebenarnya sih, tapi ikan tuh banyaknya di bawah apa di atas gitu, gua nggak tahu. Tapi maksud gini, lu market yang bisa belinya kan beda ya. Contoh gini, kita ngomong 100 ribu, yang bisa beli, banyak orang bisa beli 100 ribu. 200 ribu, daya belinya udah mulai berkurang nih. 500 ribu, berkurang lagi. 1 juta, makin ikan yang di dasar, yang gede-gede doang nih yang bisa beli nih. Ikan-ikan kecil kagak bisa. Bener kan? Nah, itu aja udah beda gitu ya. Tapi memang kalian perlu nentuin juga, karena gini, beda model bisnis, beda harga, beda target juga. Beda style juga, beda budget iklan juga. Gitu ya, gue pernah nemu ada seller, dia jualan barang harganya cukup premium, 500 sampai 700 ribuan, tapi dia nggak mau punya budget iklan gede. Dia bilang, gue untung udah tipis. Dalam arti, lo untuk jual 500 ribu gimana sih ceritanya, ini lu tipis gitu kan, bener nggak?
Cuman ya udahlah, kan kita tahu lah ya, banyak seller tuh suka kayak gitu ya. Aduh, ini gue tuh udah tipis banget, ini tuh udah murah banget, produksinya udah gini banget, gitu banget. Oke, lu bayangin gini ya, barang udah ceritanya bagus, semua premium, tapi kalian nggak punya budget buat mempromosikannya. Sama aja, itu bakal mati. Daripada kayak gitu, mendingan harganya lu naikin lagi, lu punya budget. Gitu. Karena prinsipnya kan untuk mencetak profit itu kan berapa banyak dari yang kita jual kan, bener nggak? Dan yang kadang banyak seller nggak sadar tuh gini, kalau kalian jualan produk, untungnya ketipisan, 5%, 10%, 20%, habis itu dimakan sama e-commerce, beneran. Lu 20%, admin aja 10-10% lebih. Belum sama ikan, 20% udah pasti mati, gitu loh. Nggak mungkin. Bener nggak? Ya kan? Nah, makanya perlu lebih besar. Disitulah kan yang gue bilang kan, lu harganya berapa, nentuin nih, ikan lu yang mana. Nah, terus dari ikan ini yang lu perlu sadar lagi adalah, kalau yang namanya fashion, menurut gue ya, fashion itu satu industri yang sebenarnya bahannya tuh kadang ya beda, bahan memang pasti beda. Tapi selera atau insting seni atau siapa yang pakai itu nentuin. Bener nggak? Bener ya? Maksud gue gini, lu bayangin deh, misalnya kalian punya baju, itu baju oke lah, dan terus dipakai sama misalnya baju cewek gitu ya, dipakai sama Miss Universe gitu ya. Wow, bajunya jadi kerasa elegan banget kan, cakep yang makainya, image-nya bagus, harga barang biasa juga jadi naik banyak. Bener nggak? Lu punya baju bagus terus dipakai modelnya ya ibaratnya biasa aja gitu loh, emak-emak pada umumnya nggak cakep gitu kan, itu kan ke bawah image-nya juga jadi turun, bener nggak? Nah, harga misalnya kayak dipakai sama siapa atau apa, itu adalah value-nya. Dan orang pakai baju zaman sekarang kan bukan cuman oke, gue pakai penutup tubuh, bukan, tapi gue pengen dikenal sebagai apa. Di era yang semua orang tuh seneng tampil, di era yang seneng orang pengen ini nih, lihat gue nih, gue udah keren, gue udah kaya, gue udah begini, gue udah begitu, gitu. Ngomongin jual baju, itu adalah jual identitas. Identitas apa yang lu mau jual. Nah, ini adalah bagian penting dari produk. Jadi kalau misalnya gue jual baju, gue bakal lihat dulu nih, baju gue buat siapa, marketnya harganya berapa, bisa nggak baju gue ini bikin mereka itu merasa kalau mereka jadi seseorang seperti apa. Nangkep nggak poin gue? Nah, ketika kalian ini bisa bikin seperti itu, hal itu bakal bikin jualan kalian lebih gampang diterima. Lebih gampang diterima, lebih gampang laku, lebih gampang menjual gitu kan. Itu bakal jauh lebih gampang ketika lo lakuin itu. Tapi ketika misalnya produk kalian itu ya udah, sorry nih, bajunya biasa aja, warnanya biasa aja, modelnya ngikut-ngikut, harganya agak mahal, ya susah. Kalau lu biasa aja, model ngikut-ngikut, semuanya kayak gini, harganya murah masih oke. Lu masih bisa bersaing karena lu berebut dengan banyak orang di situ. Gitu kan. Nangkep nggak poin gua? Jadi kalau gua start, gua bakal lihat dulu nih, produk gua tuh kira-kira salahnya di mana nih? PR gua di mana nih? Apa nih yang harus diperbaiki nih? Bener nggak? Nah, memang sekarang udah mau lebaran nih ya, mau lebaran, ini momennya harusnya bagus gitu. Momennya harusnya bagus, dan ketika lo bikin sesuatu yang misalnya memang orang suka, wah ini ledakannya bisa bagus banget, gitu kan. Nah, terus yang itu yang pertama. Yang kedua adalah lu mau jualnya di mana? Kebayang nggak? Contoh gini, karena tempat itu nentuin. Di e-commerce kan ada sekarang Tokopedia, ada Shopee, ada TikTok, ada Lazada, ya kan. 4 lah, ini gue bilang lah ya, masih lumayan oke lah ya. Nah, lu mau jual di mana? Karena nentuin nih, target market lu di mana, pasarnya kemana, itu nentuin. Nah, setiap tempat itu strateginya beda. Ya kan, contoh misalnya gini, kalau lo mau jualan di TikTok, kalian harus punya bikin banyak konten. Malah ada hitung-hitungannya guys. Lo mau jual harga 100.000, minimal lo bikin video dan target market tuh nonton video kalian tuh minimal 6-10 menit. Pertanyaan gua, coba lo hitung. Konten lo tentang barang kalian udah durasinya berapa menit? Ditontonnya berapa menit? Satu orang nonton rata-rata berapa? Nah, kalau itu durasinya kurang, ya susah buat lakunya. Tapi kalau misalnya durasinya nyampe, ya lebih gampang buat lakunya. Kebayang nggak? Dan 6-10 itu bukan berarti kalian harus nonton semua. Di sini lo bisa berdayain afiliator gitu kan. Supaya orang mau lebih banyak yang nonton. Ketika orang lebih banyak nonton, orang lebih banyak percaya, orang lebih, kayaknya oke juga nih, kayaknya bagus juga nih. Disitulah produk kalian bisa lebih menjual. Gitu ya. Nah, kalau di Shopee misalnya nih. Kalau di Shopee atau di Tokopedia, itu sistemnya search. Jadi, produk kalian harus muncul di kata kunci yang relevan. Tapi disesuaikan lagi. Sesuaiinnya gimana? Contoh, misalnya barang lu 500.000. Nggak mungkin lu kata kuncinya gamis murah. Mati lu nongol di situ. Diklik, ngiklan sih ngiklan. Diklik. Tapi nggak ada yang beli.
niat belinya kagak ada, karena barang lu mahal di tempat yang murah. Orang yang cari murah nggak mungkin beli yang mahal. Paham nggak poin gua? Nah, ini tempat ini nentuin, ya kan? Nah, kalau ini tempat udah nentuin, barang lu udah oke, lu pilih satu dua, gitu kan? Nah, yang berikutnya adalah gimana caranya supaya traffic lu banyak. Nah, biasanya banyak seller itu waktu gue juga dulu ngalamin sih waktu awal gue jualan ya. Gue tuh suka, aduh, kalau gue ngiklan keluar duit, kalau gue gini nanti rugi, kalau gue gitu nanti gimana? Ya padahal lu merem mata, lu berdoa ya, meskipun kalau bisa jangan kan, jangan cuma lu pasang terus lu berdoa udah gitu berharap untung, nggak, ya nggak bisa juga gitu ya. Tapi maksud gua kalian cobain beli trafficnya, lihat produk-produk yang kalian itu ada responnya apa enggak. Nah, contoh tadi gue cerita di awal ada klien yang studi kasusnya naik 10 kali lipat kita coba gitu. Jadi beberapa produk dia punya cukup banyak produk, kita coba nih, kita bilang sama kliennya, Pak, Bu, cewek ini kliennya ya, ini produk segini, kita mau iklanin berapa banyak? Oh, dia pengen semua, Bu, nanti berat loh. Jadi pada kayak gitu, nanti kita coba beberapa, kita step by step gitu. Jadi kayak step pertama nih, misalnya kita satu grup itu 5 6 produk, kita lihat ada yang bagus nggak, ada, oke, ini kita langsung jalan lebih banyak. Yang kurang bagus kita matiin. Nanti kita jalan lagi yang lain. Nah, dari sini kita nemu beberapa produk yang bagus banget. Dan itu kita langsung bilang, Bu, ini lagi bagus, minta budget, extra budget, extra budget, extra budget. Budget itu kan tambah, dan hasilnya apa? Boom. Dia nggak pernah seumur hidup itu dapat penjualan 1 miliar dalam 1 bulan, dan itu kejadian. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena produknya udah oke, keywordnya udah oke, iklannya udah oke, pesan kontennya udah oke. Ketika kita naikin di tengah waktu yang tepat, ya itu pasti hasilnya bakal gede banget. Gitu. Itu yang kejadian. Sampai setelahnya si ibu juga sampai ibaratnya cukup kewalahan buat menghandle si orderannya. Gitu ya. Nah, itu kan kalau bagus. Mungkin nggak jelek, mungkin banyak yang jelek. Kalau lagi jelek gimana? Ya, lo evaluasi gitu loh, evaluasi nih. Oke, misalnya di mana ya? Oh, oke, kita udah coba jalan iklan. Kalau misalnya tadi ya cerita gue ya yang kita kerjain, si klien kita ini di MEA itu ambil jasa kelola. Jadi dia harusnya cukup banyak tuh, mulai dari bikin tokonya, launching produknya, terus kontennya gitu ya. Terus selain dari konten tuh di kita tuh ada service yang namanya trending video. Trending video itu jadi bikin cukup banyak konten, disebar di mana-mana, dan disebar di mana-mana, di iklanin juga. Ini salah satu yang ngaruhnya efektifnya gede banget gitu kan. Nah, ketika ini kita lakuin, ini hasilnya besar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita step by step, biasanya service kayak gini itu step by step. Tapi biasanya sering banyak kasus gini, seller itu ketika dicobain baru masa fase testing gagal. Ketika gagal, biasanya kita langsung kasih feedback nih, lu belum bisa kayak gini. Kalau lu belum bisa kayak gini, lu harus evaluasinya apa? Nanti kita lihat, kita kasih analisa. Biasanya nggak jauh-jauh dari produknya yang kurang gigit. Jadi produknya tuh orang nggak terlalu srek, atau orang nggak dapet gitu kan, nggak rame gitu kan, nggak cocok gitu kan. Bahkan kalau ini nggak cocok, nih biasanya susah. Mau diiklanin juga segitu-segitu aja. Mau dibikin konten, angle-nya susah. Bahkan gini, mau dicari affiliate-nya kagak mau. Nah, kalau itu kan salahnya di produk. Lu harus bener-bener perbaikin dulu produknya. Nah, setelah lu perbaikin produknya, apalagi sekarang udah mepet nih ya, perbaiki produknya cepet-cepet, langsung baru kita relaunch lagi. Nah, begitu di relaunch biasanya efeknya beda gitu loh, efeknya beda gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang ngaruh gitu. Gue lihat beberapa hal yang ngaruh. Apalagi kalau kayak sekarang nih, di tahun ini, orang tuh kan bener-bener memperhatikan banget apa ya namanya ya, rekomendasi dari kreator. Makanya gue bakal bilang kayak tahun ini tuh sebenarnya tahunnya kalian tuh perlu bisa kerjasama dengan banyak kreator. Karena kreator-kreator inilah yang bisa bikin yang namanya efek trending. Gitu. Contoh gini, di buku ini nih, di buku 0 sampai 1 juta dolar ini pengalaman kita di MEA ngembangin satu brand, dan dalam waktu kurang lebih 6 bulan kurang 5 bulanan waktu itu, dia tembus penjualan 15 miliar. Kenapa bisa sebesar itu? Sebenarnya efeknya salah satu yang paling berdampak itu adalah karena dalam 2-3 bulan waktu itu kita urusin, kita dapat kreator itu 18.000 orang. Nah, itulah yang ngaruhnya. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Ya sebanyak itu gara-gara, ya gimana ya, maksudnya kita cari nih waktu itu brandnya tuh requestnya pokoknya budget terserah gitu kan, yang penting ajar gitu kan, ya udah gitu kan. Dan waktu itu kita kreator marketing lagi bagus, dan ketika kita bikin ada beberapa campaign, ketika nyari kreator aja viral. Nah, itulah yang bikin orang-orang makin mau ngepromosiin, dan itu bikin efek trending, dan efek trending inilah yang dibutuhkan. Tapi trending ini sendiri, gue bakal bilang sama kalian, kalau produk kalian belum siap, percuma, jangan lakuin. Jadi basicnya dulu benerin. Jadi kalau gue toko baju ya tadi, gue bakal benerin identitasnya udah dapat belum, ini udah dapat belum, itu udah dapat belum. Kalau udah,
baru nih lo lah maju ke langkah-langkah berikutnya, dan ketika itu dikerjain biasanya bagus gitu ya. Nah, cuma balik lagi, ngomongnya enak, eksekusinya nggak gampang kan? Gua tahu. Makanya buat kalian nih yang pengen belajar eksekusinya, step by stepnya kayak gimana, di Mea tuh kita kerjasama sama beberapa konsultan, kita bikin yang namanya konsultan ordal. Di sini jadi gini, ketika lo kerja sama kita di sini, tim kita bakal bantu risetin kayak produk lo seperti apa, step-stepnya seperti apa. Karena tadi gini, yang gue bilang, yang gue cerita gitu ya, yang gue cerita tuh kan apa ya? Basicnya kalau orang itu ngelakuin A B C D E gitu ya, bener nggak? Tapi bisa jadi di bisnis kalian bukan A B C D E, tapi A C F G B gitu loh. Urutannya beda, setiap bisnis beda, setiap produk beda. Jadi ada urutan-urutannya, dan inilah yang harus kita benahin gitu ya. Nah, udah kita benahin, setelah itu baru action plan-nya seperti apa. Nah, kita bakal bantu siapin, lu tinggal kerjain. Nah, kalau kalian ngerasa, aduh, gue nggak punya nih tenaga gitu ya buat ngelakuin semuanya, tenang. Nah, daripada lu pusing, lalu bisa kerja sama kita di Jimnya. Kita punya jasa kelola toko, kita punya berbagai service kayak buat benerin toko, buka tokonya, nge-launching produk, bikin produk lo jadi trending gitu kan. Dan berbagai lainnya gitu ya buat bantuin jualan kalian di Ramadan 2025 ini. Kalau lu masih punya pertanyaan, lu bisa boleh tulis di komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman lu yang lain.